Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hati kami tetap memuji menyembah Engkau. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hatiku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya.
sandarmu hinara yase hiarala ya sandarmu haleluya haleluya hinara maya lamo syara maya sandara syara maya ralaya se haleluya haleluya syara maya ralaya sikala haleluya kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Saudara yang terkasih, mari sama-sama pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita akan simak bersama-sama. Saya mengajak kita membuka dalam Efesus pasal yang kedua. Kita buka di ayat yang ke-13. Mulai. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Mulai. Firman Tuhan berbunyi begini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15, sebab dengan matinya
sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut ayat-ayat yang berikutnya untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Nah, saudara, kalau saudara baca mulai ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 ini perikopnya mengatakan dipersatukan di dalam Kristus. Dan ayat 13 ini berbicara mengenai, ayat 13-14 ini berbicara tentang kaum Yahudi dan non-Yahudi, Jews dan Gentiles, yang dulu benar-benar mengalami adanya tembok pemisah yang sangat amat memisahkan, sangat amat terlihat perbedaannya. Ya, sangat amat terlihat perbedaannya. Tapi di sini ayat 13 mengatakan di dalam Kristus Yesus kamu yang dulu jauh, refer atau menceritakan tentang non-Yahudi yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Oleh karena apa? Dipersatukan dalam darah Kristus. Nah, ayat 14 juga berkata, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, di dalam bahasa Yunani, tembok pemisah ini diterjemahkan sebagai mesotoichon, artinya tembok partisi. Saudara pasti tahu ya, apa itu tembok partisi. Ini artinya bahwa Kristus itu sudah menghancurkan tembok yang memisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Dan kalau memang di budaya Yahudi pada saat itu ada tembok di bait Allah yang memisahkan orang Yahudi dan non-Yahudi. Memang ada tembok nyatanya, makanya digambarkan seperti itu. Nah, kalau bagi orang non-Yahudi pada saat itu, kalau sampai mereka berani-berani melewati tembok itu, berarti artinya mereka cari mati. Mereka cari mati. Ya. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus hadir, Yesus selalu menyerukan tidak ada perpisahan. Tidak ada beda antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kristus Yesus datang menghapuskan hukum-hukum Taurat dengan segala perintah ketentuannya. Bagaimana caranya? Dia mati, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, saudara, di ayat yang ke-15 ini saya ingin menggarisbawahi. Yang dihapuskan itu bukan the 10 commandments, 10 perintah Allah dibatalkan. Bukan. Kita semua tahu bahwa Yesus sendiri di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa hukumnya itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, tapi law mana yang dihapuskan? Ada law atau hukum yang namanya law of commandments. Itu dilakukan katargeo. Katargeo itu artinya hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum yang seperti apa? Kalau saudara baca perjanjian lama, kalau orang salah, kemudian mau menebus dosa, harus datang ke bait Allah, harus bawa ini, harus bawa itu. Ketika Yesus mati, semuanya sudah dia tanggung. Sehingga law of commandments yang seperti itu, ya itu yang sudah dihapuskan, sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak menjadi pemisah,
sudah tidak menjadi pembeda lagi antara Jewish dan Gentiles, orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, jadi di sini saudara, ketika Kristus sudah datang pada 2000 lebih tahun yang lalu, dan dia mati, dia katargio, make no effect, done away, atau vanish away, atau make void, dibuat hampa, itu tidak ada artinya. Karena sekarang semuanya fokusnya pengampunan, keselamatan itu bukan dari law of commandments yang dilakukan. Keselamatan, hari depan, itu semua sekarang berfokus kepada pribadi yang diberi nama Yesus Sang Juru Selamat. Jadi ketika kita datang untuk meminta ampun, kita tidak lagi datang ke gereja dengan membawa seonggok padi atau bawa lembu, sapi seperti yang tercatat di Perjanjian Lama untuk diserahkan kepada para imam suku Lewi untuk melakukan upacara. Tidak, sudah make void, artinya hampa, tidak ada lagi gunanya. Sebab semuanya sudah dipersatukan, satu pintu, one door service. Ya, pelayanan publik satu pintu. Yesus Kristus. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah itu, setelah satu pintu itu, maka tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi orang yang istimewa. Semuanya berhak menerima keselamatan. Semuanya dipersatukan dalam Kristus. Dan firman Tuhan mencatat, ini konteksnya pernikahan ya. Apa yang dipersatukan Kristus tidak bisa diceraikan manusia. Tapi saya juga ingin berbicara melalui konteks ini bahwa kita para jemaat Tuhan yang sudah dipersatukan dalam Kristus, kita tidak boleh sampai dicerai-beraikan oleh iblis. Dengan cara hasutan-hasutan yang masuk, dengan cara mencoba menodai hati kita, bisikan-bisikan atau perkataan-perkataan yang belum pasti kebenarannya, sehingga kita saling tidak cocok, saling bertengkar. Itu ulahnya iblis. Itu ulahnya iblis. Ya. Jadi saat ini kita harus tahu kebenarannya bahwa kita semua ini dipersatukan dalam Kristus. Kalau kita tidak bisa memandang manusia ketika kita melakukan sesuatu, pandang Kristus. Aku melakukan ini karena Kristus yang masih memberi aku izin untuk melakukan, masih bekerja di tempatku sekarang ini sampai hari ini karena aku mengasihi Tuhan. Aku bekerja karena aku mengasihi Tuhan. Aku melayani karena aku mengasihi Tuhan. Aku melakukan apapun. Nah, contohnya kalau saudara adalah karyawan yang sering diintimidasi oleh rekan-rekan sekantor. Dan saudara merasa, aduh ngapain aku resign saja. Ya, aku mundur saja. Tapi saudara, kalau memang Tuhan mengizinkan saudara ada di tempat pekerjaan itu, saudara akan tetap bekerja, saudara tetap akan melakukan di situ. Sampai Tuhan yang mengizinkan saudara untuk bisa keluar. Saya tidak sedang berbicara memberi contoh dari kehidupan seseorang atau tidak. Ini hanya contoh singkat yang membuktikan bahwa kalau Tuhan ada di sana, kalau ada Kristus di sana, kalau ada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, one door service, semuanya sudah Dia tanggung dan semuanya Dia yang jamin, maka Dia yang akan memelihara kita. Dipersatukan dalam Kristus. Kalau Anda sedang dipecah belah, misalnya di gereja atau di dalam apapun, saya tidak tahu, entah itu departemen dalam pekerjaan saudara sedang ada roh pemecah belah begini dan begini, lakukan semuanya dengan hanya memandang Yesus. Karena nanti Tuhan Yesus yang akan bertindak, memberi pertolongan, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau kita salah, kita harus gentle, kita harus berubah. Tidak gampang memang, saya pun juga mengakui, tidak gampang apabila ditegur oleh Tuhan. Tapi kalau kita benar, ya karena kita dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat 15 kembali lagi, tadi agak melebar sedikit.
Kembali lagi, dikatakan bahwa ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Disubstitusi dengan Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya. Jadi saat ini bagian kita hanya percaya pada Yesus, berdoa kepada Yesus, meminta pengampunan pada Yesus, dan bukan lagi yang seperti dulu. Kalau orang Jewish, Yahudi harus begini, orang non-Yahudi harus seperti ini, orang non-Yahudi kalau ibadah di sini, ada tembok pemisahnya, tidak boleh begini begitu. Tidak, tapi sekarang sudah berbeda. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dikatakan satu tubuh. Saudara dan saya, tidak peduli kulit kita hitam, putih, kuning langsat, coklat, atau apapun. Kita yang percaya, kita dipersatukan dalam satu tubuh. Ya, ada yang bagian mata, ada yang bagian tangan, ada yang bagian kaki. Dan semuanya ini harus jadi satu bagian. Sebab kalau tidak, itu namanya paralyzed, lumpuh. Ketika otak memberikan command, perintah kepada kaki untuk berjalan, tetapi ada syaraf yang putus atau tidak berfungsi dengan baik, maka kaki tidak akan bisa bergerak. Dan itu dinamakan lumpuh atau paralyzed. Karena ada something wrong. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan kita dipersatukan dalam satu tubuh, maka kita semua bergerak di bawah kendali Yesus Kristus. Kalau otak memerintahkan berjalan tapi kita tidak berjalan, ada kelumpuhan di sana. Dan tenang, kita kembali kepada Tuhan Yesus yang adalah penjamin kita. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Entah itu berbicara tentang fisik saudara, entah itu berbicara tentang jiwa yang tergoncang, entah itu berbicara mengenai apapun juga yang sedang mengganggu kehidupan saudara. Ya. Minta pada Tuhan, Dia yang sudah mempersatukan kita. Kalimat berikutnya dari ayat 16. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Karena ada salib Kristus, tidak ada lagi perseteruan. No more Jews, no more Gentiles. Semuanya jadi satu. Tidak ada lagi kasta paling tinggi, kasta paling rendah. Tidak. Semua orang yang percaya akan mendapatkan keselamatan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Coba ayat 17. Dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Kita ini dulu jauh saudara. Karena kita bukan Jews, kita bukan orang Yahudi. Tapi karena kita menerima kabar damai sejahtera, maka kita yang tadinya jauh, sekarang kita menjadi dekat. Karena kita percaya. Ayat 19. Coba kita lihat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dasarnya sekarang sama, Kristus Yesus. Fondasinya sama, Kristus Yesus. Ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22 ayat terakhir, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Garis bawahi saudara ayat yang ke-21 tadi. Kalau dikatakan bahwa kita saat ini sudah menjadi tempat kediaman Allah atau hadirat Allah, itu bukan sesuatu yang murah. Itu sesuatu yang kita tidak layak. Status itu tidak bisa kita sandang sebelumnya, tidak mungkin bisa. Kita tidak ada bahkan di urutan daftar orang-orang yang akan menerima bantuan atau orang-orang yang akan menerima kesempatan menjadi tempat kediaman Allah. Tidak ada kita dulu di sana. Tapi karena sudah dipersatukan dalam Kristus, maka kita ini bukan lagi orang-orang yang tanpa pengharapan dan tanpa hari depan. Tapi kita sekarang ini menjadi orang-orang yang punya pengharapan di dalam Kristus.
One door service tadi, satu pintu. Dan kita ini sekarang jadi orang-orang yang punya hari depan, punya pengharapan. Adalah sebuah grace, anugerah, kasih karunia. Kalau kita bisa menjadi kediamannya Allah. Allah mau tinggal diam dalam hidup kita, itu adalah anugerah. Kalau saudara baca, ya mungkin nanti baca di rumah, ayat yang ke-5 sampai ayat 7 dari Efesus pasal 2, saudara. Kita ini dulu tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya. Tapi karena kasih karunia, kita dipulihkan. Dan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dipersatukan dalam Kristus. Nah, ayat 21 dan 22 berbicara mengenai bagaimana kita ini terus bertumbuh. Artinya ada progres. Kita terus berjalan, kita terus bertumbuh. Kita terus mengalami progres, progresif. Seperti bangunan yang rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus. Dan kita ini dibangunkan ayat 22. Menjadi tempat kediamannya Allah. Nah, kenapa saya panjang sekali membacakan ayat-ayatnya dari tadi. Intinya pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita ini dipersatukan di dalam Kristus. United by Christ. Disatukan di dalam Kristus. Dan mari saat ini melalui komunitas, entah itu ibadah komisi. Kalau saudara bukan berasal dari gereja Allah Baik, di gereja saudara masing-masing. Atau kalau saudara berada di gereja Allah Baik, melalui KPK, cell group, bersatu. Bertumbuh terus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Percayalah di dalam pertumbuhan ada pertambahan. Tanpa adanya pertumbuhan, kalau terjadi pertambahan, itu namanya abses, bengkak. Dan itu harus segera ditangani. Tapi kalau ada pertumbuhan, pertambahan pun terjadi, maka itu namanya growth. Itu namanya perkembangan. Menjadi pribadi, manusia-manusia yang lebih baik di dalam Tuhan. Mungkin saat ini saudara dan saya mungkin sedang merasa di stretch, ditarik. Tapi kosong, sakit. Kalau bahasa Jawanya itu modot, diodot, diolor. Sakit, tidak enak. Tapi ketahuilah kapasitas kita sedang Tuhan buat menjadi lebih besar lagi. Sehingga kita bisa menerima perkara-perkara yang lebih besar. Kita bisa bertumbuh, kita semakin kokoh, menjadi bangunan yang lebih baik lagi. Ingat, tanpa ada pertumbuhan tidak mungkin ada pertambahan yang baik. Kita sudah disatukan di dalam Kristus, kita tidak lagi terpisah-pisah, kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman dan penghakiman, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Kristus yang membuat kita bisa berharap, yang membuat kita bisa tetap berdoa, percaya, dan kita akan bisa melihat apa yang kita imani itu. Di dalam Kristus, kita semua dipersatukan. Dan di dalam Kristus, saudara dan saya, kita akan melihat El Pele. Allah itu akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap seluk-beluk kehidupan saudara dan saya. Tetap percaya, tetap berharap, dan nantikan pertolongan yang ajaib itu terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, deklarasikan iman percayamu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah disatukan di dalam kasih Kristus. Dan terima kasih juga Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang punya pengharapan. Kami mau terus percaya dan berharap, walaupun mungkin situasi di sekeliling kami tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami mau seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya. Terima kasih. Kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Dan sepanjang hari ini kami percaya kami semuanya sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.